Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kanjeng Nabi dawuh dalam kitab Mukhtarul Hadis, kitab Mukhtarul Hadis masih panjang ya, karena hadisnya pendek-pendek, cuma kitabnya rada tebal sedikit. Kata Rasulullah, ad-diyafatu salasatu ayamin. Ad-diyafatu utawi mendayo, bertamu ya, apalagi sekarang ini musim silaturahim, musimnya orang saling kunjung anjang sana ya, jadi saling sowan dan sebagainya. Saat ini pas musim-musimnya saling silaturahim ini jangan sampai kita tinggalkan. Ini termasuk anjuran dari Rasulullah, jangan sampai ditinggalkan. Juga jangan malu-malu untuk bersilaturahim ya. Ad-diyafatu tamdaya salah satu ayamin, dibatasi 3 hari, dibatasi 3 dino. Kalau lebih 3 hari sudah bukan tanggungan sahibul bait ya, sudah bukan tanggungan sahibul bait. Artinya kalau kita mendayo selama 1 hari itu sahibul bait itu masih menanggung kebutuhan kita, kebutuhan tamu masih ditanggung ya, walaupun itu tidak wajib ya. Kalau lebih dari 3 hari kan itu namanya mukim, bukan tamu. Kalau mukim, tamu itu sendiri terus cari makannya sendiri dan cari minum untuk dirinya sendiri ya, tidak boleh bergantung pada sahibul bait karena itu sudah mukim. Di tanah Indonesia ini kalau mukim harus lapor pada RT dan RW ya. Kalau tidak lapor RT RW ini bisa diperkarakan ya, ada hukumnya ada. Wajazathu yaumun walilatun, boleh sehari semalam juga boleh ya, bertamu sehari semalam. Makanya kalau adatnya orang zaman dahulu, kalau ada tamu datang itu sangat-sangat dimuliakan. Kadang disembelih kambing, kadang disembelihkan ayam untuk menjamu kebutuhan tamu selama 1 hari 1 malam. Kadang digodhogno sego sembarang kali, dibuatkan makanan sembarang kali untuk memuliakan tamu. Wa man utai sing sapane wong iku kana ora yasiman iku yuk minungi manake yasiman billahi ing Allah. Ba bimakna maf'ul, kata ada nah wong nahwiyah, wong ahli nahwu. Billahi ing Allah wal yaumil akhir, dan yaum ing dino akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim mongko cek mulyake ya siman daifahu ing dayani man. Kalau kita termasuk orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, ya kita muliakan tamu-tamu kita ya. Nah, tapi tamu pun juga demikian, harus tahu waktu bertamu, nggak boleh sembarangan. Kata almarhum bapak saya, kalau kita bertamu tidak tahu waktu, hukumnya maksiat, bukan ibadah, justru maksiat. Mereka ngerti waktu, jam 12 malam bertamu, kecuali ada kebutuhan, misalkan kita ada kebutuhan penting, susulan dan sebagainya, itu silakan jam 12 malam, jam 1 malam, atau berita kebakaran dan sebagainya bencana boleh. Tapi kalau tidak ono kayak ini, mau kita bertamu sampai jam 12 malam, jauh malam suntuk misalkan, ini bisa jadi maksiat, dan kita nggak boleh memaksa
Sohibul bait untuk membukakan pintu, misalkan sohibul bait nggak membukakan pintu, kita jangan sampai memaksa diri untuk buka pintu. Ya. Assalamualaikum 3 kali nggak ada jawaban, berarti nggak ada orang. Anggap saja nggak ada orang, meskipun ada orang di dalamnya. Anggap tidak ada orang. Assalamualaikum, nggak ada jawaban. Assalamualaikum, nggak ada jawaban. Assalamualaikum, nggak ada jawaban, kita tinggal. Atau misalkan kita tinggalkan pesan di pintu rumahnya, ya, kasih pesan, tulisan. Nah, di atas pintu itu paling apik disukani cantolan, bukan cantolan berkat, ya, cantolan berkat pun juga penting ya. Jangan sampai kita meletakkan berkat di lantai. Di lantai artinya enggak dicantolkan. Ya, harus disediakan paku untuk berkat, untuk memuliakan makanan dan minuman yang dikirim oleh tamu pada kita, dimuliakan. Jadi selain di dhuwur, jangan meletakkan berkat di bawah, di lantai, jangan. Ini mudarat. Nah, kalau sudah bertamu ke rumah orang, batas ruang kita hanya ruang tamu saja. Jangan sampai kita masuk ke ruang tengah, atau kita masuk ke dapur, atau kita masuk ke kamar, misalkan kamarnya sohibul bait, itu jangan. Itu maksiat. Maksiat itu turun Gusti Allah. Ya. Mulai sampai masuk kita nang kamare, assalamualaikum, assalamualaikum, lebu sampai nang kamar. Ya. Ya lek pas wongi santai, misalkan. Pas wongi pas salin, misalkan. Atau wongi pas ya nopo, lah niku kan bisa jadi bahaya. Harus izin. Nusawu izinnya boleh, silakan izin. Kulo badhe nderekaken teng jeding, monggo silakan, boleh. Jadi batasnya cuma ruang tamu itu dok, batasnya tamu. Tidak lebih dari itu. Itu pun kalau silakan masuk. Kalau nggak dipersilakan masuk, jangan masuk. Kalau nggak dipersilakan duduk, jangan duduk. Nek gak dikon mangan, ojo dimangan makanan ini. Kalau tidak disuruh minum, jangan minum meskipun lama. Tapi kalau memang nggak betah, bertamu nggak betah ini makanan akeh gak dikon belas. Nekat ya apa? Musuh kalau tedoh, ngono langsung nekat gak apa? Ya, gak apa. Weteng luwe, nek ngono akeh makanan, kita nggak disumanggakno. Mau memang menengai. Sohibul bait. Musuh kalau tedoh langsung ngoten enggak apa-apa. Aja langsung nedoh, ambil seret tanpa kita dipungut, tanpa kita disuruh. Makanan yang kita makan itu enggak berkah. Kalau kita tidak disuruh makan, lah kok mau makan. Jadi jangan sampai melakukan seperti itu. Nah, yang kita makan itu adalah barang yang paling dekat dengan kita. Jangan menjangkau makanan yang terjauh. Terjauh kosong. Oh turun anu, gaji. Paling atau jaluk turun. Enggak usah terdekat ya, terdekat. Terus jangan sampai kita ngajangi. Ngajangi satu toples kita peluk dewi. Ini jangan, ini adab. Ya, tata cara sopan santun. Kalau kita ngajangi satu toples, ini runtuh muruah kita, runtuh sifat keperwiran kita. Ya, jatuhlah penilaian sikap sopan santun kita di hadapan orang itu akan jatuh. Kalau kita ngajangi satu toples untuk kita makan sendiri, nah, ini bahas makanan, bahas masalah aib, masalah wati. Ya, ini perlu di dalam ngaji harus dibahas. Kalau di luar ngaji nggak usah dibahas, kecuali kalau ditanyakan. Nah, ngaji harus bahas semacam ini. Ya. Kenapa? Pasti kita tidak suka kalau ada orang sing ngajangi satu makanan, satu toples, terus di bangku, di bangku, kita nggak suka kalau lihat orang seperti itu. Nah, kita sendiri jangan sampai melakukan seperti itu pada saat bertamu. Ya, dan
Apabila kita dikasih sesuatu dengan orang lain, maka ucapkan terima kasih dan doakan atas keberkahan rezekinya. Matur suwun, mugi-mugi barokah rezeki sampean. Itu harus didoakan. Matur suwun, mugi-mugi barokah rezekinya. Itu sangat-sangat sahih sekali. Orangnya harus bilang amin, yang sahibul baitnya harus bilang amin, didoakan. Barangkali satu doa dari tamu itu diijabahi oleh Gusti Allah, barokah sungguhan, mantap tenan ya. Doa kalau diijabahi oleh Gusti Allah itu sangat mantap sekali. Mugi seger waras sampean ditungakno mbek tamu ya. Terus kita mengamini, Allah mengijabahi, sehat saestu, waras saestu, dan itu tidak ada penghalangnya. Kalau orang sakit parah, setelah paling sehat guys, nggak mungkin nggak sehat. Wa man kana yu'minu billahi wal akhir falyakul khairan. Apabila kita masuk jadi orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah dengan kalimat yang baik, au yaskut, atau diam saja. Jadi kalau nggak bisa mengucapkan kalimat yang baik, lebih baik diam. Itu mengenai ucapan itu sangatlah hati-hati, jangan sampai gara-gara ucapan orang itu jadi keluar dari Islam. Artinya murtad, riddah qauli, murtad jenis ucapan. Misu itu bikin orang jadi murtad ya. Misu sampai misu. Ya, mengatakan sesuatu, menyamakan orang dengan hewan, itu juga murtad. Nyeluk adik dengan sebutan moseng misalkan, moseng misalkan, adik itu ngono, itu termasuk murtad. Gancil misalkan, padahal itu uang gitu. Itu termasuk murtad qauli. Rawahul Bukhari kana ta'ifaati sapa al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun dan Imam Muslim. Ad-dhaifu ya'ti birizqihi wa yartahil bi dunubil qaum wa yamahhisu anhum dunubahum. Dayon itu datang dengan membawa rezekinya. Ya, datang dengan membawa rezekinya. Ya. Dan bisa mengudari, menghilangkan dosa kaum, ya. Ya, dan rezeki dosa-dosa dari kaum yang telah dibarani oleh tamu. Jadi kita jangan khawatir kedayuan, daya itu mengambil rezekinya di rumah kita, itu ada rezekinya tamu. Tapi setelah pulang, seluruh hewan sing berbisa, makhluk sing mengandung upas, ya seluruhnya itu pulang keluar dari rumah kita bersama dengan tamu keluar dari rumah kita. Itu Kanjeng Nabi pernah nyakseni seperti itu. Itu tamunya keluar dari rumah kita, hewan-hewan itu sing keluar ning lapang gures kalau jengking metu melok pisan, katut pisan dari rumah kita, diberseni ambek tamu itu tanpa disadari oleh tamu itu, dan tidak membahayakan tamu tersebut, tidak. Tapi rumah kita jadi bersih dari segala penyakit. Maka beruntunglah rumah yang ada tamunya, ya, dan rumah yang diparani tamu itu beruntunglah, jangan khawatir. Rawahu Abu Syekh an Abi Darda harfut ta'atun nisa nadamatun. Semakal Al-Masar Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.